Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Ini adalah episode terakhir Opsiana Podcast. Kenapa gue akan mengakhiri Opsiana Podcast di episode ini? Bakalan gue bahas. Jadi seperti yang di awal tadi gue bilang bahwa memang benar ini adalah episode terakhir dari Opsiana Podcast, tapi untuk season ketiganya. Karena rencananya gue pengen ngemulai lagi episode 1 di season yang terbaru dari Opsiana Podcast, yaitu season keempat. Jadi bisa dibilang gue itu membuka lembaran baru. Season ketiga ini bisa dibilang adalah season yang lumayan panjang, dimana hampir sekitar mau 2 tahun ya gue ngebangun season 3 ini. Karena bisa dibilang season ketiga ini adalah season comebacknya Opsiana Podcast. Dari dia hiatus, kemudian gue balik lagi nge-podcast. Meskipun masih ngadet-ngadet, ngumpulin tenaga, ngumpulin lagi semangat, akhirnya bisa boost sampai akhir tahun ini. Jadi bisa dibilang season ketiga itu adalah season dimana api semangat gue itu kembali membara untuk konten podcast. Buat yang belum tahu, gue itu kalau nentuin season Opsiana Podcast kapan ganti, kapan stay itu tergantung fase yang sedang gue alami. Karena memang tujuan awal ngebuat podcast ini seperti itu, semacam dokumentasi perjalanan karir gue. Dan setiap ada perubahan fase, ada perubahan karir atau perubahan dalam kehidupan gue yang menyangkut ke karir juga, itu akan jadi semacam season baru kalau memang impactnya besar. Gue ambil contoh dari season pertama itu. Gue kan bikin bisnis di season pertama. Lalu gue ngejalanin bisnis gue lumayan lancar. Gue sharing tentang gimana gue ngejalanin bisnis, kemudian tentang ya teknis-teknisnya lah. Tapi ternyata dalam perjalanannya gue itu kan dalam posisi masih kuliah. Lalu gue ada proses magang yang ngebuat gue itu kesulitan untuk membagi waktu antara magang dan bisnis. Akhirnya gue memutuskan untuk stop bisnis dan lanjut magang. Sebenarnya belum berhenti sih saat itu, masih pengen ngelanjutin lagi, tapi ternyata gue dapat tawaran untuk kerja. Awalnya gue itu kan diskusi dulu sama partner gue. Gue bilang gue mau kerja, gue pengen nyari pengalaman. Gue juga pengen dapat pendapatan dulu untuk ya dan nutupin lah kebutuhan dalam keluarga gue gitu. Gue tanya, kira-kira bisnis ini enaknya gimana? Pengen lu jalanin dulu nggak? Jadi ibaratnya porsinya digedein ke partner gue dulu. Dan ternyata dari sisi partner pun ternyata merasa agak kesulitan kalau misalnya bisnisnya itu terlalu dibebani ke dia. Jadi akhirnya sepakat untuk stop bisnisnya. Dan gue mikir kalau gitu gue kontennya sekarang bahas apa? Tapi kebetulan gue saat itu kan juga masih tertarik dengan dunia startup ya dan teknologi. Ya udah gue arahin aja ke season keduanya yang ngebahas tentang kerja di startup, kerja di perusahaan. Intinya ngebahas tentang startup dan teknologi aja. Season 2 itu lumayan panjang ya, karena ada di fase pertengahan ketika gue itu kerja di startup sampai gue itu resign dan masuk ke kantor gue yang sekarang yang corporate. Dari situ aja gue masih sering bahas tuh tentang gimana bedanya kerja di startup, gimana kerjanya di corporate. Dan juga gue sering sharing tentang ini kerja-kerja sebagai freelance, karena memang saat itu gue lumayan sering ngambil freelance. Tapi ternyata ketika gue kerja di corporate itu kan COVID muncul ya. Dan itu lumayan ngebuat kondisi startup, teknologi, bisnis, pokoknya semuanya itu jadi kacau. Pokoknya berita yang gue dapatkan itu ketika gue cari bukanlah kabar yang baik gitu. Banyak kabar-kabar yang gak mengenakan, dimana ada startup yang melakukan PHK karena gak bisa beroperasi. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang dulunya gede tiba-tiba drop, akhirnya bangkrut karena gak bisa berjualan. Bahkan kalaupun ada startup yang bermunculan yang naik daun saat itu, konteksnya bukanlah konteks yang lumayan baik, dimana startup itu naik karena mereka itu bisa ngebantu perusahaan-perusahaan lain untuk survive. Jadi intinya dalam kurun waktu sekitar 4-6 bulan itu, berita yang gue konsumsi hanyalah berita-berita yang sifatnya monoton, yang itu-itu aja. Nggak ada insight-insight baru yang bisa gue dapatkan. Makanya yang gue bahas ya tentang
gimana rasanya kerja di korporat, kemudian gimana cara kerja work from home. Karena memang semonoton itu berita-berita yang ada, update-update yang ada terkait dunia bisnis dan teknologi. Dan karena itu akhirnya gue memutuskan gue pengen nunggu dulu, gue pengen melihat kondisi dari pasar itu recovernya seperti apa. Jadi ya gue memutuskan untuk hiatus dulu. Dan gue coba beralih ke konten yang lain, konten yang video yang berkebun yang adalah di TikTok. Karena gue tetap pengen nyoba konten, pengen belajar. Tapi ternyata kurang dari setahun kemudian gue pengen lagi bikin konten podcast. Karena ya bisa dibilang udah ada secercah harapan nih, dimana startup-startup yang awalnya itu drop karena COVID, mereka mulai naik kembali. Ada yang karena mereka itu pivot, ada juga yang karena memang saatnya itu mereka bisa survive lagi, berhasil survive lah. Dan akhirnya gue bahas lagi di Opsiana Podcast. Dan gue mulai dengan season ketiga, season dimana semuanya bangkit, termasuk semangat gue buat ngonten podcast. Lalu puncaknya itu adalah di 30 hari bersuara 2022, dimana gue ikut di situ. Gue pengen nge-boost produktivitas gue dalam konten, terutama konten podcast, dimana dalam 30 hari itu setiap hari gue harus ngepost 1 episode. Bisa dibilang gue itu nggak berhasil amat karena mentok di 20-an episode lah. Dan perlu diketahui saat itu gue juga udah ngebuat sistem untuk Opsiana Podcast season 3. Jadinya udah ada bank konten, udah ada kapan harus upload, udah ada jadwal yang sistematik lah. Dan semuanya itu gue paksa untuk boost di Desember 2022. Akhirnya di 2023 dapat berjalan dengan lancar. Bahkan bisa dibilang jarang banget untuk yang namanya absen. Bahkan ya kalau misalnya gue telat upload, setidaknya di hari Sabtu gue ada upload. Karena kan jadwalnya itu di Senin, Kamis, dan Sabtu. Sabtunya itu opsional, minimal seminggu 2. Dan sekarang gue balik lagi di 30 hari bersuara 2023, dimana gue itu benar-benar berusaha maksimal untuk bisa ngeposting 30 episode dalam 30 hari ini. Sebisa mungkin jangan sampai gagal. Oke lah, ada beberapa hari yang gue kelewatan, tapi gue balas dengan 1 hari upload 2 episode. Intinya gue gak pengen gagal untuk tantangan 30 hari bersuara di tahun 2023 ini. Bahkan yang lebih gila lagi ya, karena kan gue bikin podcastnya untuk 30 hari bersuara itu ada 2. Ada Opsiana Podcast dan ada No Gaptek Podcast. Podcast yang komplemennya si Opsiana lah, pelengkap aja. Jadi totalnya ada sekitar 60 episode. Dan dua-duanya gue pastikan bakalan konsisten 30 episode. Jadi total sekitar 60 episodean lah ya. Nah sekarang gue itu pengen masuk ke season keempat dari Opsiana Podcast. Kenapa? Ada perubahan apa dalam karir gue? Sebenarnya dalam perubahan karir sih nggak ada yang terlalu signifikan ya. Karena gue masih kerja di tempat gue yang seperti sekarang ini. Cuma di tahun depan itu gue pengen bener-bener fokus buat ngonten. Selain itu gue pengen merealisasikan satu project. Satu project apa gue belum tahu. Karena sampai episode ini dibuat, ini kan tanggal 24 Desember. Jadi bisa dibilang ini adalah pre-record aja. Belum pasti rencananya seperti apa, belum gue pikirin. Tapi nanti akan gue bahas ketika gue mulai episode 1 di tahun 2024 untuk season keempatnya. Jadi bisa dibilang fase perubahannya itu lumayan impact kalau gue prediksi untuk tahun 2024. Makanya gue memutuskan untuk benar-benar membuka lembaran baru di season yang keempat. Dan gue pengen menjadikan episode terakhir dari 30 hari bersuara ini sebagai episode penutup untuk Opsiana Podcast di season ketiga juga. Karena bisa dibilang event 30 hari bersuara ini cukup membantu untuk memperbaiki lah pola gua nge-podcast karena kan sempat hiatus kemarin. Jadi thank you buat teman-teman komunitas The Podcaster Indonesia karena udah ngadain event ini. Oke, gua rasa itu aja yang pengen gua bahas di episode terakhir dari Opsiana Podcast. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan Opsiana Podcast, khususnya dari awal season pertama sampai season ketiga ini. Sekali lagi thank you dan nantikan Opsiana Podcast di season yang terbaru di tahun 2024. Thank you semuanya.